Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini. Serasa di kau di kepada jamaah yang di luar karena situasinya kelihatannya tidak bersahabat, sudah turun hujan gerimis. Silakan di masjid juga masih di belakang masih ada. Sekali lagi kepada yang di luar bisa masuk di basement, masih ada tempat di dalam karena ini sudah turun hujan nih. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina katsiran minan ni'am wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah jihad yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di pagi yang sejuk ini Allah menurunkan hujan, mudah-mudahan barokah bagi kita semua. Meskipun
jamaah jihad terutama yang berada di luar outdoor harus merapat ke tempat-tempat yang teduh, baik di masjid, bagi bapak-bapak yang masih ada di luar ini bisa merapat agar lebih hangat di dalam masjid. Ibu-ibunya juga demikian, di masjid lantai 1 masih ada spek yang kosong agar kita saling menghangatkan hati kita. Terima kasih. Sebelum Al-Ustaz menyampaikan materi pada hari ini, perlu kami beritahukan karena seperti biasanya pada hari pertama itu disampaikan oleh Ketua Umum Ustaz JJ Jainuddin, tapi karena beliau sedang bertugas jamnya ke Palembang untuk ahad pertama di bulan Desember ini, materi hari kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Uus Muhammad Kuryat. Namun sebelum beliau naik ke mimbar ini, ada beberapa pengumuman dan satu acara yang penting yang akan kita sampaikan. Yang pertama, terima kasih kepada santri-santri dari mana ini? Pamanukan ya? Pamanukan Subang ya Ustaz ya? PPI Pesantren Persis Persatuan Islam 51 Pamanukan Subang. Dari subuh ya udah datang di tempat jihad ini. Kemudian mohon doa dari kita semua bagi ikhwan kita yang terdampak banjir di Kabupaten Bandung ya, di daerah Cileunteung saat ini masih meluap. Jalan yang di Bojong Soang, Dayakolot, kemudian beberapa tempat di Kabupaten Bandung. Kemudian tanggap darurat juga dilaksanakan oleh PPPSIS bagi korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan. Kita sudah bersiap ya menggalang dana untuk kemanusiaan dan mengirimkan pasukan sigapnya. Itu lain juga lembaga amil zakat Persatuan Islam mulai dari minggu kemarin saya kira sudah mulai menggalakkan dana untuk kemanusiaan, terutama mensikapi dana-dana untuk penanggulangan banjir di Sumatera ya. Dan sebelum acara ini dilaksanakan, pengajian hari ini perlu kami beritahukan bahwa ada acara serah terima ya. Alhamdulillah pengajian ahad atau Qayyum Masjid PP Persis ini mendapatkan hibah bantuan berupa videotron yang sudah dipasang di depan di atas PT Karya Ita. Kemudian di sini juga di depan Bapak Ibu semua di videotron ada yang hibah juga. Kemudian sound system yang kita nikmati ini juga pemberian dari salah seorang donatur kita. Untuk itu, sebelum Al-Ustaz menyampaikan materi pada hari ini, dilaksanakan acara serah terima peralatan videotron lengkap dengan laptopnya beserta maintenance-nya. Dan maka kepada yang terhormat Ibu Haji Yeni beserta Ibunda Haji Maryam Wahyu Hamidjaya dipersilakan untuk menempati tempat duduk di dalam masjid yang telah disediakan. Demikian juga Ustaz Genazah Tapi, beliau sebagai wakil ketua panitia jihad Masjid Persis ini sebagai penerima dari hibah ini. Pada Ustaz, terima kasih atas kehadirannya dan ikut menyaksikan acara ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Monitor yang kami impikan sudah dapat kami nikmati jamaah jihad. Jazakumullahu khairan katsira. Yang kedua juga kami telah mengundang donatur yang menghibahkan sound system lengkap bagi panitia jihad ini, tapi beliau tidak berkenan
di expose begitu, sehingga nanti serah terimanya diwakili saja oleh tim dari Kasih TV. Kepada jamaah yang berbahagia, beliau ini serah terima video ini dari Direktur Utama PT Lintas Media Tama, Ibu Haji Yeni Wahyuningsih, kepada panitia pengajian Ahad PPRSIS. Beliau ini adalah putri dari Ibunda Haji Maryam, istri Ayahanda Wahyu Hamidjaya, Allahu yarham. Beliau wali kota Bandung tahun 1993 sampai 1998, ya, betul Ibu ya. Dan Ibunda Hajah Maryam ini adalah putri dari Bapak Dong Natal Wijaya. Beliau ini adalah bendahara PPPSIS Pasar di zaman itu. Beliau juga, dan di keluarga beliau saat ini mewakafkan sebagian rumahnya untuk dipakai pembangunan rumah dakwah, gedung dakwah PDPSIS Kabupaten Bandung yang saat ini sedang dalam pembangunan. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsiran. Jamaah yang dimuliakan Allah, maka saat ini insya Allah kita saksikan bersama secara resmi penyerahan serah terima dari PT Lintas Media Tama yang ditandatangani nanti diserahkan langsung oleh Direktur Utama, disaksikan oleh Bunda Haji Maryam dan Ustaz Gus Muhammad. Pada petugas mohon berita acara ini. Ustaz Idit dipersilakan. Kepada Ibu Haji dan Ibu Haji Ayu Ibunda Ibu Maryam mohon disaksikan. Bahasa foto dapat foto. Pada Ustaz Jenazah silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari keluarga besar dari Bapak Dong Natal Wijaya, juga saya masih generasi penerus mungkin ya. Alhamdulillah dikasih kepercayaan sama Allah untuk juga punya usaha di bidang videotron, mewakafkan videotron ini ke perjuangan PPRSIS dan juga perjuangan dari almarhum Bapak dan almarhum keluarga besar. Jadi sedih Pak Ustaz. Mudah-mudahan bisa menjadi manfaat buat dakwah kita semua. Atau dong Pak Ustaz sama wakaf ini bermanfaat bagi umat, khususnya umat PPRSIS yang memang selalu melaksanakan jihad di perintis kemerdekaan. Atau nuhun jazakallahu khairan katsir. Terima kasih para Ibu, terima kasih, dipersilakan menempati tempat yang semula di
Dan untuk yang kedua ini sebetulnya ada berita acara yang lain dari donatur sound system ya yang kita nikmati pada hari ini. Tapi tidak mau kira saya liputan darurat. Yang jelas mohon doanya dari semua, semoga para penyumbang ini, donatur ini mendapat berkah dan juga bagi kita semua atas apa yang diwakafkan. Terima kasih. Acara serah terima ini dan selesai, dan untuk itu mari kita buka mata hati kita untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz pada Al-Ustaz kami Islam. Damang Pak. Pak Dima udah pada mana? Apa? Kemana? Ya, tahu ya. Sekarang gua pas Sepuh. Pas Puma penuju. Oh, bukan alhamdulillah. Makanya udah dengar. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Tenang atuh orang Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh hadan nasa ila siratal mustaqim amma ba'd. Tapi di luar pada bubar, Pak. Tidak ada kalimat yang sewajibnya kita ungkapkan saat ini kecuali Alhamdulillah. Mengingat saat ini kita masih diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagai kenikmatan yang barusan kita saksikan. Di sini ada anak-anak santri yang mudah-mudahan anak-anak santri yang sekarang ini menjadi penyambung estafeta perjuangan dakwah Jamiah Persatuan Islam untuk menyebarkan dan menyuburkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ini dari pesantren Pamanukan, ya, Subang, beserta asatidnya sengaja datang ingin menyaksikan pengajian di hari Ahad jihad. Mudah-mudahan mereka ini kelak menjadi ulama, menjadi dai dan menjadi pelanjut perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga barusan kita menyaksikan, ya, biasa ada layar kecil dengan televisi, sekarang sudah menggunakan Megatron, dan salah satu di antara pengusaha Megatron yaitu adalah cucu dari bendahara Persatuan Islam pada masa Al-Ustaz Kiai Haji Abdul Rahman sebagai ketua umum, dan beliau itu juga adalah putri dari Wali Kota Bandung tahun 1993. Dan tentu saja di Kota Bandung ini kita merasa tenang, merasa nyaman, sementara saudara-saudara kita yang barangkali tidak jauh dari sini itu kebanjiran, longsor, dan wabil khusus. Ternyata saudara-saudara kita yang ada di Sumatera, di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat terkena bencana yang sedemikian hebat. Ribuan orang yang wafat dan ribuan orang yang luka, serta ribuan orang yang kehilangan harta benda dan kehilangan nyawa. Untuk itu kita senantiasa mensupport, ya, mereka yang terkena musibah. Mudah-mudahan kita, ya, memberikan kepada mereka itu solidaritas berupa doa,
agar mereka diberi kekuatan dan kesabaran untuk menerima musibah ini, serta tentu saja yang paling penting juga kita memberikan solidaritas melalui harta benda yang saat ini Allah titipkan kepada kita masing-masing. Bisa disalurkan melalui Lajnah Persatuan Islam, bisa dikunjungi stand Lajnah Persatuan Islam, nanti dikirimkan ke daerah baik di wilayah Aceh, wilayah Sumatera Utara, dan wilayah Sumatera Barat. Di 3 wilayah ini sudah ada pimpinan wilayah Persatuan Islam, baik itu di Aceh, di Sumatera Utara, maupun juga di Sumatera Barat. Dan insya Allah kita akan memberikan sumbangan ini kepada mereka yang berhak untuk menerimanya. Untuk itu mudah-mudahan sekecil apapun solidaritas kita akan menjadi amat bermakna dan berharga bagi mereka yang terkena musibah. Untuk itu ya bisa kita salurkan melalui Lajnah Persatuan Islam. Ada stand-stand di sini, bisa kita salurkan melalui itu. Mudah-mudahan harta yang kita berikan kepada mereka yang menerimanya meringankan beban kepada mereka yang saat ini terkena musibah. Mana yang lebih baik atau mana yang kita inginkan, mending disumbang, mending nyumbang. Mending nyumbang. Kadang di situ ayam mending nyumbang insya Allah kita akan salurkan kepada mereka yang berhak. Ikhwatul iman, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seyogianya hari ini Ketua Umum yang menyampaikan, akan tetapi karena ada satu dan lain hal beliau tidak bisa bersama kita semua, dan saya kebetulan ketempuhan buntut Ustaz gitu. Ketempuhan buntut Ustaz, saya buntut mau buntut Ustaz. Kebetulan baru saja 1 minggu ini saya baru pulang dengan 44 jamaah pulang dari Aqsa. Dan qadarullah, alhamdulillah, ke-44 jamaah yang ikut umroh plus Aqsa ini seluruhnya bisa masuk ke Masjidil Aqsa, mendapatkan visa. Tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Sebab tahun kemarin saya mengalami ada suaminya yang tidak turun visanya, sementara istrinya bisa turun visanya, sehingga suaminya tertinggal di Yordan dan istrinya bisa masuk. Akhirnya keduanya itu bermusyawarah, macam itu bagaimana ini, ya terserah. Apakah istri mau ikut suami? Cuma yang pasti suami tidak bisa ikut istri. Begitu ya, tidak bisa ikut istri. Tapi istri bisa ikut suami, artinya membatalkan. Tapi suami tidak bisa. Ustaz, ini apa alasannya? Kayak Yahudi mah hese, susah meminta alasan. Alasannya apa? Tidak bisa memberikan alasan. Kalau sudah tidak bisa, tidak bisa. Begitu saja. Jadi tidak ada alasan yang khusus. Kenapa tidak bisa?
Ya bermacam-macam. Bisa jadi roman mukanya ini seperti roman muka orang yang sedang dicari oleh mereka, begitu. Atau bisa jadi ada sesuatu yang dicurigai, atau bisa jadi terdeteksi ada akun kita pernah menyampaikan bantuan ke Palestina dan lain sebagainya. Karena ada sebagian saudara kita travel yang kemarin juga tidak masuk, terdeteksi, dan ternyata visanya tidak dulu. Tapi kita alhamdulillah ada 3 dokter yang ikut, yaitu dokter ahli bedah syaraf dari Rumah Sakit Hasan Sadikin beserta istri Pak Dr. Ahmad Imron. Kemudian ada dokter ahli anestesi, ada dokter spesialis patologi klinik, sehingga anggota jamaah itu tenang. So pada tidak mana tinggal pilih pada bedah syaraf, pada dibius katun gitu nualin tepan tidak mana ya. Ya begitulah, alhamdulillah rezeki bagi jamaah. Tidak perlu kita memberangkatkan dokter khusus, karena di antara jamaah ada dokter. Dan kebetulan di sana itu cuacanya ekstrim, dari 32 derajat jadi 17 derajat sampai 15 derajat. Dan alhamdulillah yang pasti di sana itu suhu politiknya sedang turun karena gencatan senjata, sehingga kita bisa relatif lebih cair, tidak tegang sebagaimana saat terjadi perang. Akan tetapi karena ibu-ibu ini sudah awalnya mungkin ada rasa takut karena tiba-tiba saja ada tentara Yahudi dengan brandnya, ya, ini membawa senjata api. Awalnya mungkin kurang akrab, takut-takut, tapi setelah 2 hari di sana itu sepertinya diabaikan saja. Jadi masuk ke masjid itu begitu menakutkan. Dan mereka ya kalau sudah mendapatkan visa untuk masuk ke wilayah tersebut, mereka itu bertanggung jawab terhadap keamanannya. Sehingga 2 hari di sana bisa kita melaksanakan salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bahkan ya 1 jam sebelum subuh itu sudah bisa di sana. Ustaz, kita 1 jam sebelum subuh sudah di sana, saya mau melaksanakan salat tahajud. Nabi dulu itu kan sebelum pergi ya mi'raj ke Sidratul Muntaha, katanya salat dulu di sini. Maka kita pun ingin menempelkan dari kita sebagaimana dulu Nabi itu melaksanakan salat di sana. Jadi memang seru lah ya umroh plus Aqsa. Sampai sekarang sudah ada 7 orang yang mendaftar. Sekarang tahun depan berangkat lagi Karya Intan, pasti Karya Intan akan memberangkatkan lagi, terlebih-lebih di saat aman. Di saat perang saja kita ke sana, ke Aqsa itu tidak ada masalah selama visanya turun. Tapi kalau visa tidak turun, jangan harap bisa masuk. Jadi aman-aman saja. Jadi tahun depan insya Allah kita berangkatkan. Dan sudah ada 2 keluarga, yang 1 4 orang, yang 1 3 orang. Tapi disebabkan orang pamen namanya. Orang pamen itu sama yang 3 orang itu orang mana itu ya. Jadi ini barangkali kita ingin membuktikan
melaksanakan sebagaimana yang Nabi sampaikan. La tusaddul rihal illa salasati masajid. Tidak dianjurkan untuk pergi kecuali ke 3 masjid, ya, yaitu Masjid Hada, Masjid Nabawi, wa Masjidil Haram, wa Masjidil Aqsa. Disebutkan Masjidil Aqsa. Oleh karena itu sampai ya ada orang yang selama saumur hidup mati teroyong ya cenah hari ayah rezekinya, dan tentu ketika seorang itu berniat untuk tidur insya Allah, ya, ternyata ada juga yang sudah berusia ya senja, sudah senior, kemudian juga yang menggunakan kursi roda, tidak ada masalah, bisa melaksanakan salat di Masjid Aqsa. Jadi 3 masjid, tidak ada perintah untuk berkunjung ke Masjid Al-Jabal, ini tidak ada. Itu ayat. Bujen-bujen nusohi itu ada. Tapi kalau 3 masjid ini ya apa namanya hadisnya sahih. Dan inilah oleh-olehnya. Ya oleh-olehnya karena kita dibawa ya dengan itinerary dari karya Intan itu ke situs-situs yang di situ ada makam para nabi, dan yang jelas kita akan menyaksikan Mahbatul Wahyi, tempat di mana wahyu itu diturunkan. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Gunung Sinai. Kemudian wahyu yang diturunkan kepada Nabi SAW di Makkah dan Madinah. Kita diantarkan ke Gua Kahfi, kemudian ke tempat-tempat orang-orang musyrik saat di mana mereka itu dibinasakan. Ada kaum Nabi Lut, Sadum, katanya laut mati ini adalah kaum Nabi Lut yang dibalik lemahkan dari bawah ke atas, dari atas ke bawah. Kemudian juga ada ya kaum yang watan hibunal jibala buyutan, yaitu memahat batu gunung sehingga mereka itu bisa tinggal di tempat tersebut. Jadi kita bisa menyaksikan bagaimana masa-masa awal manusia itu melakukan kedurhakaan. Oleh karena itu jadikan ibrah dan pelajaran, sehingga Quran menganjurkan siru bil ardi, silakan jelajahilah di muka bumi ini, fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Coba itu perhatikan bagaimana kesudahan akibat orang-orang yang mendustakan, bagaimana akibat orang-orang terdahulu. Dan kita tahu Allah membuat 3 tempat. Tempat yang pertama adalah tempat di mana orang-orang bersihlah yang ada di tempat itu. Yang kedua, tempat yang orang-orang kotor berada di tempat itu. Dan yang ketiga, tempat di mana baik orang kotor maupun orang bersih ada di sini. Tempat yang dihuni oleh orang-orang yang bersih itulah surga. Tempat yang dihuni oleh orang-orang yang kotor, neraka. Tempat yang dihuni baik itu orang kotor maupun orang yang bersih bercampur, itulah dunia. Jadi di dunia ini no kotor ayah, no bersih ayah, pacampur. Cuma bagaimana supaya kita hidup di dunia ini walaupun bercampur yang kotor dengan yang bersih,
hak yang batil itu bercampur, tapi bagaimana supaya tidak berbaur, sehingga kita bisa meletakkan mana hak mana batil, mana halal mana haram, mana bersih mana kotor. Bagaimana dan apa alat pemisahnya? Tidak ada lagi alat pemisahnya kecuali Al-Furqan. Apa Al-Furqan itu? Itu nama lain dari Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu diturunkan di dunia ini untuk memisahkan mana kotor, mana bersih, mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Seperti itulah. Bagi seorang yang mukmin, musibah itu adalah ujian. Dan ujian itu ada dua macam. Ada ujian yang kita suka menerimanya, ada ujian yang kita tidak suka menerimanya. Banjir, kemudian longsor, gunung meletus. Itu adalah ujian yang kita tidak suka menerimanya. Terkena penyakit, itu ujian, kita tidak suka menerimanya. Tapi jangan lupa, ada ujian yang kita suka menerimanya. Apa ujian yang kita suka? Berlimpahnya harta, dimudahkannya rezeki, dimurahkannya rezeki yang Allah berikan, jabatan dinaikkan, setiap hari selalu saja bonus itu datang, jasa produksi itu mengalir. Maka itu pun adalah ujian-ujian juga. Mana dalilnya? Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Kami akan uji kalian baik dengan yang jelek maupun dengan yang baik, dengan yang susah, dengan kesusahan maupun dengan kebaikan, dengan kemudahan. Susah, derita, dua-duanya adalah ujian. Kita seringkali menetapkan ujian itu kalau musibah, kalau penderitaan, kesusahan. Kalau orang susah lagi diuji. Kalau orang gembira, sukacita dianggap tidak diuji, padahal dua-duanya ujian. Makanya ketika orang sakit, ujian. Tapi orang yang nengok, yang sehat, ujian juga. Oleh karena itu, ketika orang yang sehat diujinya itu dengan ujian yang kita suka menerimanya, sementara orang sakit ujian yang kita tidak suka menerimanya. Oleh karena itu saat menengok, sing sabar, kanu tidak mantai, sabar ya, sabar. Kata orang sakit kepada yang sehat, kadenya syukur ya, syukur. Ya, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khair. Nabi itu kagum kepada orang mukmin itu, karena orang mukmin itu semua yang menimpa, baik kesulitan maupun kemudahan, kesusahan maupun sukacita, ya, itu semua adalah baik bagi orang mukmin. Kenapa? Kesusahan untuk mengukur kekuatan kesabaran, kesukaan, kegembiraan untuk mengukur syukur. Apakah itu a'askuru am akfur? Apakah dia syukur nikmat atau kufur nikmat? Jadi seperti itu. Dan menurut sebagian penelitian, ternyata banyak orang yang lulus diuji dengan ujian penderitaan ketimbang dengan ujian kesukaan. Coba saja
Apakah kita mau diuji dengan penyakit? Jangan penyakit yang parah seperti ginjal, paru-paru jangan, jantung jangan. Diuji dengan sakit gigi saja, mau tidak? Jawabnya tidak ada yang mau. Walaupun itu cuma sakit gigi. Tapi ketika ada tawaran, setiap yang hadir di pengajian Ahad hari ini dari A sampai Z akan mendapatkan bonus 20 juta masing-masing orang. Mau diterima tidak? Ujung-ujung siapa yang mau nolak jenazah orang? Oke. Padahal dua-duanya adalah ujian. Begitu dikasih 20 juta, ujung-ujung mau. Ujung-ujung pikiran itu langsung ke supermarket. Apa yang dibutuhkan itu langsung ngaburudul. Satu hari habis 20 juta. Selesai. Tapi orang diuji dengan sakit gigi, cedut, astagfirullahaladzim, tuluy dikir, Pak. Tapi dikasih 20 juta, ternyata lupa daratan. Jadi ternyata banyak orang yang diuji dengan ujian penderitaan, lulus itu. Tapi diuji dengan ujian melimpahnya rezeki, banyak orang yang tidak lulus ya. Oleh karena itu jangan alergi dengan ujian yang kita tidak suka menerimanya. Bisa jadi itu adalah baik bagi kita, karena keduanya kita sudah punya truk dari Nabi, yaitu saat wa in asobathu sarra'u syakara fakana khairal lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakana khairal lahu. Bukankah surga itu dihuni oleh dua orang? Satu oleh orang yang syukur, dua oleh orang yang sabar. Inilah hebatnya. Jika kita mempunyai kekuatan sabar dan kekuatan syukur ini, kita punya, insya Allah hidup kita tenang, hidup kita itu tenang, ya ringan, ya ringan saja. Ayat Quran surat Ar-Rum ayat 41-45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Itu tidak lain adalah karena dikarenakan perbuatan tangan manusia. Apakah ini betul-betul bencana atau rencana? Ya, dahulu ada bencana. Kalau bencana itu tentu saja tiba-tiba. Tapi kalau memang ini adalah dilakukan oleh tangan manusia dengan penuh perencanaan, jadi bukan bencana, memang direncanakan. Ya. Yudhiqahum ba'dalladzi amilu, untuk bisa dirasakan oleh mereka ya, bahwa sebagian apa yang mereka kerjakan itu tidak benar. La'allahum yarji'un, supaya mereka itu kembali ke jalan yang lurus, kembali ke jalan yang benar, bahwa tindakan seperti itu tindakan yang merusak, tindakan perusakan. Merusak itu kan mudah. Bangunan ini kalau mau dirusak 5 menit selesai. Tapi membangunnya 1 tahun tidak selesai. 2 tahun pun bahkan belum tentu. Oleh karena itu merusak itu pekerjaan yang mudah. Membinasakan itu pekerjaan mudah. Membina yang susah. Oleh karena itu katakan oleh Muhammad, siru fil ardi, jelajahilah di bumi, fanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qabl. Coba perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelumnya. Karena aksal kebanyakan mereka itu adalah orang-orang musyrik.
Jadi kita melihat situs-situs yang umat yang dibinasakan itu bukan berarti mengeluh-elukan, akan tetapi itu dijadikan pelajaran bagi ini bagaimana kok bisa binasa seperti ini. Ya seperti orang ingin tahu ke Mesir itu, tapi cenah Ustaz para ke Mesir, aya naon ke Mesir, yang kenalannya sama Firaun. Katanya Firaun itu adalah sosok penguasa paling dolim, memang betul. Tapi itu kan apa namanya, inna najika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Kami itu menyelamatkan jasadmu wahai Firaun supaya jadi pelajaran bagi generasi yang akan datang. Kadeta lamun aya jalma anu sok berpuasa siga Firaun, bisi aya stestana yang tidak mau terima jasadnya. Saat ini Firaun itu berada di atas bumi, bukan di dalam bumi. Nu maot mah di mana-mana ge di bawah tanah. Ieu mah di taneuy we. Tanah wae tidak mau terima. Tanah tidak mau terima. So, ayo jadi Firaun teh. Oleh karena itu, fa'aqim wajhaka lid-dinil qayyim. Hadapkanlah, laksanakanlah oleh dirimu itu melaksanakan agama yang lurus, min qabli ayyatiya yaumun, sebelum datang hari la maradda lahu min Allah, yang tidak bisa ditolak kedatangannya dari Allah, yauma idzin, pada hari itu. Yasaddauna man kafara fa alaihi kufur. Pada hari itu ya mereka itu terpisah-pisah. Ada yang surga, ada yang di neraka. Man kafara fa alaihi kufur, barang siapa yang kufur maka kekufurannya akan berakibat bagi dirinya. Wa man amila shalihan, tapi bagi siapa yang saleh, falinafsihi yang hadur, bersiap-siaplah untuk menerima kenikmatan mereka. Liyajziyalladzina amanu, supaya orang-orang yang beriman itu mendapatkan balasan, wa amilus shalihat, dan beramal soleh, min fadlihi, dari karunia-Nya. Innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya Allah tidak menyukai kepada orang-orang yang kufur. Jadi orang-orang yang kufur ini tidak disukai Allah. Maka jika seorang ingin disukai Allah, janganlah menjadi orang yang kufur. Jadilah orang yang beriman. Orang beriman itu ternyata kenapa ada seorang tetap menjadi orang kufur? Jangan jadi orang mukmin mah diuji dengan sesuatu yang tidak disukai, diuji lagi dengan sesuatu yang disukai. Oleh karena itu lebih baik jadi orang kufur, karena orang kufur itu tidak diuji. Kenapa orang mukmin itu kok dapat ujian saja terus? Cenah wae ujian. Orang mukmin itu selalu diuji, karena orang mukmin itu kalau ibarat logam itu logam mulia. Emas itu kan diuji. Orang kufur itu ibarat logam itu besi. Apakah besi itu diuji? Coba jangan uji deh, besi misalnya tidak. Tapi coba uji emas, bukan. Jadi orang mukmin itu emas yang selalu diuji. Orang kufur itu besi, karena diuji tanah kata hancur ke dilebur, kan begitu. Mana? Mending mana? Jadi orang mukmin, jadi orang kufur. Orang kufur itu jangankan diberi penderitaan, diberi kebahagiaan saja, siksaan. Andai kata orang kufur terkena
gunung meletus, terkena banjir, tentu saja siksaan. Bagaimana kalau melimpahnya harta? Tersiksa, dan itu pun adalah bagian dari siksaan. Mau gembira, mau menderita, kedua-duanya siksaan. Tapi bagi orang mukmin, kedua-duanya ujian. Bukan tersiksa itu apa harta itu? Orang kumpul banyak harta melimpah begitu mudah, tersiksa. Kumaha ngabalanyakeun? Karena bingung ngabalanyakeun, akhirnya pulang goler we ibu teu balik di baju-baju acar. Kita teh nu bulan goler teh orang kumpul dan seueur artos. Nu ditalangan teh kade ulah ujung-ujung di alungan baju. Itu cenah pasihan acuh cenah karunya. Soal romali terjadi. Tapi mereka ini tersiksa. Justru malah dengan hartanya itu melaknat dirinya. Qarun itu ternyata dia disiksa oleh hartanya sendiri. Inilah hebatnya ajaban di April Mukmin. Inna abrahu kullahu khair. Nah, kita bukan hanya saja berkunjung ke Aqsa, tapi kita juga berkunjung ke Laut Mati yang menurut sebagian ahli tarikh katanya umat Nabi Lut itu ditenggelamkan itu di sini di negeri sana, sehingga perbuatannya disebut Sodom. Sodomi itu tidak ada kaitan dengan Supermi, tidak ada kaitan dengan Indomie gitu. Ya, jadi perbuatan orang-orang Sodom ya sadu itu Sodom. Nah, ternyata di Quran surat At-Tin Allah itu berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Jumlah ayatnya 8. Wattini waszaitun wa turi sinin wa hadzal baladil. Allah itu bersumpah dengan makhluknya. Cuma kalau Allah bersumpah dengan makhluknya menunjukkan bahwa makhluk tersebut agar diperhatikan. Wal asri, perhatikan waktu. Wattini, perhatikan waktu. Waszaitun, perhatikan buah zaitun. Waturi sinin, dan perhatikan gunung Sinai, di mana Allah dan Nabi Musa itu wa kallamallahu Musa taklima. Wa hadzal baladil amin, dan perhatikanlah negeri yang aman ini, yakni Mekah. Hingga saat ini dunia mengakui bahwa penganut agama yang banyak dianut itu adalah Kristen, katanya dalam sebuah penelitian. Tapi ternyata ada penelitian yang sampai sekarang itu ternyata diakui juga, tidak ada tempat yang paling ramai di dunia ini kecuali Mekah. Kita sempat berkunjung ke Bethlehem di Palestina itu, berkunjung ke Bethlehem, ada orang Indonesia karena sama-sama berada di satu restoran. Jadi restoran itu ada orang Indonesia juga yang kelihatannya berkunjung ke Bethlehem. Cuma kalau kita yang ke Aqsa itu ada 44 orang, mereka itu mungkin ada 10 orang. Jadi ternyata ya Mekah, Madinah itu adalah tempat yang paling ramai di dunia ini. Sehingga apa benar begitu penelitian mereka itu. Tapi
Terlepas dari itu semua, ternyata Allah menyuruh kepada kita untuk memperhatikan buah tin, buah zaitun. Kenapa mesti diperhatikan? Karena buah-buah ini memang mengandung khasiat. Buah tin katanya bisa menyelesaikan penyakit wasi, bisa meningkatkan pencernaan, melancarkan pencernaan, mudah sekali untuk dimakan. Zaitun tentu saja minyaknya begitu berkhasiat. Gunung Sinai itu tempat di mana wahyu diturunkan. Mekah yang aman ini juga adalah tempat di mana wahyu itu turun. Ternyata ada sebagian para mufassir di sini disampaikan ya bahwa yang dimaksud Wat-tin was-zaitun adalah Masjid Baitul Muqaddas. Artinya bahwa perhatikanlah buah tin. Disebutkan buahnya, keadaannya, tapi yang dimaksud adalah tempat di mana sumur buah tin itu ditanam dan zaitun itu ditanam. Persis depan Masjid Aqsa itu pohon-pohon zaitun itu malah gaib itu mengambil satu, kemudian diperas begitu. Coba ini katanya ini enak. Kata itu gaib dari Palestina. Ini coba katanya ini enak. Ini buah zaitun berkhasiat. Langsung dicicipi oleh dia, walaupun pahit, eta. Oke, jadi walaupun pahit sadar ini enak, walaupun pahit begitu kurang kita nyawa pahit. Aduh, sudah ini enak walaupun pahit. Walaupun pahit terakhir. Ya. Nah, disebutkan buahnya, tapi yang dimaksud adalah tempat. Ini yang disebut dengan majaz mursal. Disebutkan di mana, mulai di mana, di kampung Hui, kira-kira apa itu? Nah, begitu. Mulai di mana? Di kota Dodol, mana tak? Tuh, gitu. Abdi mana meter di kota Tauco, mana tak? Tuh, gitu. Jadi disebutkan itu buahnya, tapi yang dimaksud adalah tempat yang subur ditanami itu. Sebagian ahli tafsir menyatakan demikian. Waktu di sini yaitu tempat di mana mahbatul wahyi, tempat wahyu itu diturunkan. Wahadal baladil amin, Mekah Madinah. Sehingga Quran itu kalau tidak makiyah, madaniyah. Perhatikanlah tin, zaitun dan gunung Sinai. Ini ada di negeri Syam. Tur Sinai itu di negeri Syam. Syam itu mencakup Palestina, Yordan, dan Damaskus atau Syria. Begitu. Sementara wahadal baladil amin, Mekah dan Madinah. Maka kalau umrah plus Aqsa itu sudah melaksanakan, memperhatikan kedua tempat di mana wahyu itu diturunkan. Satu di negeri Syam, dua di Mekah, Madinah. Jadi wat-tin was-zaitun wal sinin wa hadzal baladil amin. Ini kan Allah bersumpahnya dengan buah-buahan dua, dengan tempat gunung Sinai dan Mekah itu dua. Jadi Allah bersumpah dengan tiga ayat ini. Dan setelah Allah bersumpah, jawabnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia pada sebaik-baik ciptaan. Ada seorang suami menyatakan talak kepada istrinya. Saya ceraikan engkau, wahai istriku, jika engkau tidak seindah bulan. Maka semua hakim itu menyatakan
jatuh talak. Hanya seorang yang tidak menyatakan jatuh talak. Kenapa Anda diam? Saya tidak menyatakan sah kepada apa yang dikatakan oleh suami. Mengapa? Dalilnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu pada sebaik-baik ciptaan. Artinya bahwa perempuan itu jauh lebih baik ketimbang ular. Apa itu ular? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sejelek-jeleknya manusia sok pengen jeung monyet nu kaset. Semangat. Kaset mana? Iya, udah bajunya. Ya, sok pengen. Ya. Di mana gini? Di Naripan. Oh, manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia itu pada sebaik-baik. Oleh karena itu dia menyatakan saya menyatakan ini tidak sah. Kenapa? Laqad khalaqnal insana. Kan saya menceraikan jika istri saya tidak seindah ular. Begitu. Dan ternyata seindah lebih dari indahnya ular. Hebatnya inilah kecerdasan para hakim, para ulama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba saja. Kecamatan Kita punya telinga Bandung. luar biasa. Sumur Bandung. Tidak terlalu keras, tidak terlalu lemah. Jika terlalu lemah, Kelurahan nama ketebak angin tuh kan begitu benar tuh. Dan kalau terlalu keras, bantal saya. Eta nu cari kan nyuhunkeun dah. Kita Eta nu cari nyuhunkeun dah. laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ibu-ibu itu cantik semua, asal ulah lepat ngareneh. Ngareneh atuh tersal ya, jangan dengan yang lain. Tapi semuanya itu berada pada laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Coba makhluk-makhluk Allah yang lain. Ada yang lehernya itu panjang sekali. Begitu. Ada yang lehernya tipis sekali. Ada juga yang telinganya itu Gajah. rebing pisang. Ya. Dan macam-macam. Tapi manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita punya hidung diletakkan oleh Allah dekat dengan mulut, sehingga begitu kita mau makan tercium di basi langsung. Coba kalau hidung itu dilutut, dijauhkan dari mulut, begitu diambil itu langsung ke sini dulu, baru ya. Bu, terserah satu nuhun. Kita di DP udah. Nuhun, Bu. Hilang. Perhatikan yang harus kita perhatikan. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tapi kami telah menciptakan manusia itu sebaik-baik ciptaan itu. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kami akan jatuhkan, kami akan rendahkan serendah-rendahnya dan sehina-hinanya apabila tidak dibimbing oleh wahyu. Perhatikan tempat di mana diturunkannya wahyu, dan hanya dengan wahyu itulah manusia itu akan berada pada derajat yang mulia. Tapi jika tidak dengan wahyu, sumarodana waspada safilin, kami rendahkan dan bahkan lebih rendah daripada hewan, daripada binatang. Binatang itu kalau merusak kebun singkong, cuma yang diambil
daunnya saja. Tapi manusia itu kalau merusak kebun singkong, habis itu dengan bukan hanya habis daun singkong dan singkongnya, bukan, tapi bisa jadi habis dengan sertifikatnya. Sertifikatnya saja sudah habis. Itulah jahatnya manusia kalau tidak dibimbing oleh wahyu. Saya di pengajian sering bertanya ke ibu-ibu, kalau ada kambing yang kurus, di bahasa Sunda malamun ayat domba peken, hari pegang mah ayatnya dagingan. Imam peken gedengna tinggal kulit sareng tulang. Pun ayat domba peken teu aya mengaku. Wah, ini kurang ngurus. Wah, ini peken ge domba. Kalau kita kasih makan di paraban, nabadaga dijual laku. Sebaliknya, lamun aya aki-aki peken, eueuh nu ngaku sanggeum ibu-ibu ngurus, tuh jual teu we. Artinya bahwa ternyata domba peken lebih berharga ketimbang aki-aki peken. Padahal kalau dibimbing dengan wahyu, aki-aki mah bisa ngadoa. Domba mah mana kita apa lancar. Aki-aki soleh ngadoa ka Allah, ku malaikat dicatat, ku Allah dikabulkeun. Cik, urus mana? Beri domba, beri aki-aki. Nah, ibu-ibu jadi ngamulang gitu. Dia laki-laki soleh, lah berarti sekali ngadoa langsung dikabulkan. Ya. Sebab kesananya illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Summa radadnahu asal falsafil itu dikecualikan illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, karena mereka itu ada pahala yang tidak pernah terputus, terus saja pahala itu mengalir. Alaihissallahu famayukan dibuka ba'du din. Setelah itu apalagi yang kamu dustakan tentang menjalankan agama ini? Bukankah Allah itu sebaik-baik hakim yang akan memberikan balasan? Jadi seberapa jauh Allah itu menetapkan falahum ajrun ghairu mamnun itu. Nah, di sini ada hadis, ya, ada dua hadis yang kedua-duanya itu diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Idza maridal abdu aw safar. Apabila seorang hamba itu sakit atau bepergian, kata Allah Ta'ala lahu minal ajri, Allah Ta'ala menetapkan bagi orang yang sakit, bagi orang yang bepergian, pahala mislama kana ya'malu sahihan muqiman, sebagaimana ia beramal seperti ia lagi sehat dan seperti ia lagi mukim. Jadi ketika dia sakit itu tergantung kepada ketika dia sehat. Apakah waktu sehatnya itu dia suka melaksanakan salat sunat? Suka. Kemudian sekarang sakit. Dengan sakitnya itu pahala sunat sudah didapat. Dia tidak melaksanakan yang sunat dikarenakan dia sakit. Falahu ajrun ghairu mamnun. Itulah falahum ajrun ghairu mamnun. Di waktu bepergian itu kan salat rawatib itu menjadi hilang. Mengapa? Salat fardu saja jadi dua, mana sunat jadi akhir. Mana sunat ayatnya kecuali qabla subuh. Nah, pada saat kita tidak melaksanakan qabla zuhur, ba'da zuhur, ba'da maghrib, ba'da isya, maka pahala qabla zuhur, ba'da zuhur, pahala ba'da maghrib, ba'da isya itu tetap
didapat falahu ajrun ghairu mamnun. Adapun yang hadis yang kedua ini, ini bukan dari Al-Bukhari tapi ini Abi Hatim ya. Idza kabura abdu wa dha'ufa anil amal, apabila seorang hamba itu sudah senior, Allah tidak mau disebut Allah, tidak mau disebut Tuhan, tapi tidak muda lagi. Pakainya itu ya. Apabila seorang hamba ini sudah masa tua, wa dha'ufa anil amal, dan sudah lemah untuk melaksanakan amal, kata balahu kutibalahu ajru makana yang malu fi syaribatihi, ditetapkan pahalanya oleh Allah sebagaimana dia beramal pada waktu tua, pada masa tua. Alih bahasa orang keluar teh, sok ngalaksanakeun pasunatan sok. Maka ketika lemah tidak bisa melaksanakan, pahala itu tetap mengalir. Pada waktu dia itu jaya, pada waktu kaya raya, apakah dia suka zakat? Jangankan zakat, infaknya itu mengalir, sedekahnya juga selalu saja banjir. Pada waktu dia itu ternyata jatuh miskin, jatuh lalu, ada masjid yang akan direnovasi, lalu DKM datang ke tempat itu. Si bapak itu sampai sedih, sampai berbicara, aduh Pak, bukannya arti kamu jaya terkadang urusan aku bapak. Dia mengatakan seperti pahala yang sudah datang. Nah, pangkerjayaan yang derehan. Ada seorang pengusaha, pada waktu lemah itu saat didatangi, Ustaz, aku lah ibu mayin nate di badan maksud bulan-bulan usaha saya kan dicepat kumaraka. Maka saat dia memberi walaupun tidak banyak sebagaimana dia pada waktu kuat, pahala itu sudah mengalir seperti itu. Nah, kade di waktu jaya nanti sudah jatuh pahit, datang itu dekat ke sana. Lamun bapak jika pahala bapak nyarita gitu teperawe miskin, tidak akan dicatat, tidak akan dicatat. Inilah falahu ajrun ghairu mamnun. Oleh karena itu, illal ladzina amanu wa amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kadang ini walaupun cuma 8 ayat, harus hati-hati baca surat Wat-Tin, karena ada kalimat yang sama. Illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Hati-hati. Wat-tini was-saytun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Perasaan tadi Wat-Tin kenapa berakhir di wal asri? Begitu juga wal asri. Hati-hati kalau sudah wal asri, innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun wa ma yukadzibuka ba'du biddin alaysallahu bi ahkamil hakimin. 2 surat dihidikeun tah. Jadi inilah hati-hati ya, walaupun kita sudah hafal betul, tapi tetap kita murojaah supaya tidak keliru gitu ya. Ini suka lari-lari. 2 surat tadi misahkan lagi pakai bismillah. Nah, inilah dibuat beriman. Di sini tadi itu di
terangkan, ya, para mufasir menerangkan sebagaimana yang saya terangkan di surat At-Tin. Oleh karena itu, alhamdulillah ya, berkat doa dari ikhwan iman semua yang 44 jamaah yang pergi ke Aqsa dan sudah pulang lagi ke tanah air dalam keadaan selamat, dan mereka itu karena masih tak berkumpul dalam satu grup, menceritakan itu tentang kenikmatan-kenikmatan yang dirasakan selama di perjalanan. Ya, kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram, di Mekah, sama sekali kita tidak menemukan kotak amal. Jangankan kotak amal yang besar, kotak amal kecil saja tidak kita temukan. Padahal masjid segitu gede, tapi kita tidak menemukan kotak amal kecil pun tidak kita temukan. Berbeda dengan di negeri kita, masjid kecil pun kotak amalnya gede. Tapi di Aqsa, baik di Masjid Sohro yang di atas kubahnya itu berwarna putih, maupun di Masjid Kibli yang kubahnya berwarna hitam, di situ ada kotak amal. Saya baru itu baru kemarin, sampai saya ajak jamaah itu Masjid Haram, Masjid Aqsa, Masjid Nabawi tidak ada kotak amal, tapi di sini ada kotak amal. Saya malu oleh Allah, kamu ini bolak-balik ke sini, jangan asupan. Kenapa tidak memasukkan? Akhirnya kita mengajak buat beriman semua, dan alhamdulillah setelah itu hasil dibagi dua untuk masjid di sebelah sana dan masjid di sebelah sini. Karena di Aqsa itu di barat ini kawasan, di sini ada Masjid Aqsa, Masjid Kibli, di sampingnya itu persis ini adalah tembok ratapan Yahudi. Kemudian di sini ada gereja, di sini Masjid Sohro, di sini ada Masjid Syekh Makin. Jadi ini kawasan. Jadi menghadap ke Masjid Aqsa itu ke kawasan. Ya, akhirnya kita bisa memasukkan sebagian rezeki kita, kumpulkan diri jadi. So, silakan masukkan. Real kalau bicara berikan dia. Ayah dolar cuma, so kali jadi balik real balik dolar. Ayah rupiah, dokas ke. Nah, kita laporkan nanti kepada imam. Kebetulan waktu subuh itu kita ketemu imam. Tadinya mau kita serahkan ke imam, kata imam sama saja, sudah masukkan saja. Sip, sudah masukkan saja, sama-sama kan. Nanti toh yang akan membuka itu kita juga. Ya karena walau bagaimanapun memang memerlukan perbaikan ya sangat berbeda pembangunan yang ada di dua masjid dengan satu masjid yang satu. Dan memang sejak dari sini sudah ada dari zaman Ustaz ada real 1.500. Ini katanya kalau dari keluarga kami untuk masih langsung. Ya saya terima karena memang tahu ada kotak amal. Tapi ada orang Ustaz, abdi cenah itu yang katitipan dia, ibu-ibu di Indonesia, yang panglebeutkeun artos 300.000, kamana kak korban masih laut, kual aja. Korban masih laut ada yang 300.000. Padahal tentu saja berapapun nggak apa-apa ya. Tapi ternyata tidak kita temukan. Ya, tidak kita temukan mana itu. Ya paling nanti kita berikan kepada pengurus yang suka sapu-sapu di pinggir jalan ataupun yang di dalam masjid. Ya mereka juga adalah punya keluarga. Ada kata memang diperuntukkan untuk ikut, boleh silakan kita kasihkan 300 ya kepada 3 orang. 100 itu lumayan 20 real. Empat 1 real 50 real lumayan. Ya.
Itulah ikhwan iman, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini. Serasa di kau di